Guys, tahu kalian akibat jualan pertama tidak jujur di Root Pertamina ini mendapatkan balasannya. Ini dia. Oke guys, sebelum kalian nonton video ini hingga selesai, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Oke teman-teman YouTube dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita akan membongkar rahasia di balik praktik oplos Pertalite jadi Pertamax di kasus korupsi minyak mentah. Dari kasus ini yang kemudian merugikan negara senilai 193 triliun rupiah. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Jangan kemana-mana, tetaplah di sini bersama Zidan Satir. Lagi-lagi terkuak korupsi di Indonesia. Kali ini giliran korupsi Pertamina yang rugikan negara hingga 193,7 triliun. Sebenarnya ada apa sih dengan negara kita hingga akhir-akhir ini banyak korupsi yang terjadi di Indonesia? Belum lagi fenomena mengenai kabur aja dulu yang terus menambah penduduk di Indonesia. Hingga kejadian ini semakin menambah misteri yang berada di Indonesia. Oke teman-teman, sabar dulu. Di sini Zidan Satir akan membedah satu persatu mengenai kasus tersebut. Oleh karena itu, simaklah video berikut ini guys. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, Kejaksaan Agung baru saja mengungkap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Suppolding dan kontrak kerjasama pada tahun 2018 hingga 2023. Dilansir dari Kompas.com, Kejaksaan Agung menyebut PT Pertamina Petraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending atau dioplos di depo Strike menjadi Pertamax. Parahnya saat pembelian Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Petraniaga, tersangka RS melakukan pembelian pembayaran untuk RON 92 Pertamax. Padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di stroke depo untuk menjadi RON 90. Demikian bunyi keterangan Kejaksaan Agung dilansir pada hari Selasa tanggal 25 bulan Februari tahun 2025. Buat kalian yang belum tahu, hal ini sangatlah tidak diperbolehkan. Pengoplosan Pertamax dan Pertalite ini telah melanggar hak-hak para konsumen. Modus korupsi dilansir dari tribunkaltara.com. Kasus ini bermula dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2018 yang mewajibkan PT Pertamina memprioritaskan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Aturan ini membuat pemenuhan kebutuhan minyak mentah dalam negeri dipasok dari dalam negeri. Hingga hasil penyelidikan Kejaksaan Agung mengungkapkan RS, SDS, dan AP mengondisikan rapat optimalisasi hilir. Rapat ini tentunya menjadi dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Dengan begitu, pemenuhan minyak mentah dan kebutuhan kilang dilakukan melalui impor yang melawan hukum. Hingga saat produksi minyak mentah turun, dibuat skenario untuk sengaja menolak kontraktor kerjasama. Dengan skenario ini, produksi minyak mentah K3S dianggap tidak memenuhi nilai ekonomis. Padahal harus kalian ketahui harga yang ditawarkan masih tergolong rentan harga normal. Selain itu, produksinya juga ditolak dengan alasan tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan. Alhasil minyak mentah produksi K3S diekspor ke luar negeri. Sementara itu, kebalikannya kebutuhan minyak mentah dalam negeri dipenuhi melalui impor. Abdul Qorham menuturkan ada perbedaan harga yang sangat tinggi antara minyak mentah impor dan produksi dalam negeri. Para tersangka diduga mengincar keuntungan lewat tindakan pelanggaran hukum ini. Bagaimana menurut kalian? Hei, seperti pepatah bilang, sepandai-pandai kita menyimpan batang tikus, pasti akan tercium juga baunya. Hal inilah yang kemudian dilakukan oleh korupsi Pertamina tersebut. Udah tahu salah, masih aja dilakukan. Begitulah sifat manusia, yang selalu tamak dan juga egois, selalu mementingkan diri sendiri. Namun tahu kalian, dalam pandangan Islam hal ini sangatlah berbahaya. Korupsi dipandang sebagai tindakan yang merugikan, menindas, dan zalim yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh syariat Islam. Al-Quran dan hadis telah menggarisbawahi pentingnya menjauhi perilaku tak terpuji ini dalam beberapa nasnya. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corruptus yang berarti sesuatu yang rusak atau hancur.
Hal ini dapat merujuk pada kerusakan fisik, tingkah laku yang tidak bermoral, ketidakjujuran, ketidakpercayaan, serta ketidakkebersihan. Dalam konteks agama Islam, korupsi mencakup perbuatan buruk atau penyelewengan dana, wewenang, dan waktu untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Pada intinya, korupsi merupakan sifat yang sangat buruk pada diri manusia. Hal ini mengenai keegoisan diri yang selalu mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan hak orang lain. Menurut Nurjana dalam bukunya Ekstradisi Pelaku Korupsi, menurut hukum Islam, korupsi adalah bentuk pencurian melalui penipuan yang mengkhianati kepercayaan. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa mengenai korupsi pada Musyawarah Nasional tanggal 25 hingga 29 Juli tahun 2000. Fatwa tersebut menyatakan bahwa korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang berada di bawah kekuasaan seseorang dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam. Tak hanya itu aja, banyak ulama dalam buku Islamic Studies Soleh Ulum dan Dedi Muhammad Siddiq menyebut korupsi dengan istilah ghulul dalam konteks Islam. Al-Quran secara eksplisit melarang tindakan korupsi dan menyebutkan ancaman bagi pelakunya. Surah An-Nisa ayat 29 menyebutkan Allah berfirman, "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui." Quran Surah An-Nisa ayat 29. Selain itu, Surah Al-Imran ayat 161 juga menegaskan, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar." Surah Al-Maidah ayat 42 juga mengingatkan mereka orang-orang Yahudi itu sangat suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan makanan yang haram. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Dalam hadis Rasulullah SAW pun bersabda, "Barang siapa yang kami tugaskan suatu pekerjaan dan telah kami beri upahnya, maka apa yang diambilnya selain itu adalah harta yang curang." Korupsi dalam pandangan Islam adalah bentuk penyimpangan yang harus dijauhi oleh setiap umat muslim. Hal ini disebabkan oleh dampak negatifnya yang sangat merusak baik bagi individu maupun masyarakat. Islam mendorong umatnya untuk selalu berbuat jujur dan adil dalam segala hal. MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa korupsi adalah haram dan pelakunya harus dihukum sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya pandangan Islam terhadap korupsi dan pentingnya upaya pencegahan serta penanggulangannya. Nah, kali ini di Indonesia sendiri korupsi masih menjadi tantangan besar yang harus kita hadapi. Berbagai upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Dalam konteks ini, peran agama sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi di kalangan masyarakat. Islam sebagai agama yang mengajarkan kebaikan dan keadilan harus menjadi panduan bagi umatnya dalam menjauhi korupsi. Melalui pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integritas, diharapkan umat Islam dan berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan korupsi, kerjasama antara pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat sangat diperlukan. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan Indonesia dapat terbebas dari korupsi dan mencapai kemakmuran yang adil dan merata. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Terima kasih buat kalian yang telah nonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.